Nay. Hai hai. Kita ngobrol-ngobrol dulu yuk 5 menit. Boleh. Oke, udah sibuk-sibuk make up nih di backstage. Iya, maaf ya dengan aku sambil lagi di uwak-uwak gini. Lagi sibuk persiapan apa sih sekarang? Malam nanti ada pertunjukan dari Indonesia kita, judulnya Orang-Orang Berbahaya. Nah, aku salah satu pemainnya gitu. Apa sih yang bikin lo tertarik banget sama dunia seni? Kayaknya lo rajin banget pertunjukan ini, pertunjukan itu. Kenapa lo suka seni? Nggak tahu, tapi yang pasti semua hal tentang seni, terutama seni pertunjukan gitu ya, itu bikin gue selalu happy. Meskipun ya pada saat menjalannya belum tentu happy, cuma maksudnya emosinya nggak selalu senang, tapi apa namanya, sebagaimana pekerjaan lainnya ya, tapi itu selalu bikin gue happy, ada di dalam pertunjukan dan segala macam, itu selalu bikin gue happy. Berakting itu selalu bikin gue happy. Nah, kalau dilihat dari latar belakang keluarga lo nih, kan rata-rata terjun semuanya ke dunia politik kan. Nah, lo pernah nggak sih kepikiran bakalan terjun ke politik juga? Itu kayak pertanyaan ini ya, apa $1 million question, semua orang nanyain hal itu. Gue nggak berani ngomong Enggak, tapi sampai sejauh ini aku tidak tertarik gitu. Sampai saat ini belum tertarik ya? Ya, kalau sampai saat ini belum tertarik. Tapi kalaupun, maksudnya gini, kalaupun ngomongin soal politik, aku saat ini paling nggak tuh, itu ketertarikanku bukan di politik praktisnya, bukan untuk saya kayak nyari inian, tapi bagaimana make sure bahwa misalnya undang-undangnya berjalan dengan baik buat masyarakat apa namanya, mendapatkan keadilan dan kayak gitu-gitulah. Oke. Nah, menyandang nama Wahid, putri dari presiden keempat sekaligus kiai yang begitu dicintai masyarakat Indonesia. Pernah terbebani nggak sih hidup lo selama ini? Selalu. Terbebani kayak apa? Terbebani karena orang-orang suka kemudian memberikan label dan memberikan ekspektasi bahwa kan harusnya anaknya Gus Dur begini begitu. Tapi gini ya, satu, kalau kalian bilang anaknya Gus Dur harus begini begitu, itu karena satu, asumsi kalian terhadap Gus Dur. Dua, asumsi kalian terhadap gue. Yang ketiga, gue bukan Gus Dur. Gue dan Gus Dur adalah dua entitas yang berbeda. Dan yang keempat, lo nggak pernah benar-benar tahu Gus Dur kayak apa. Siapa tahu dulu waktu seumuran gue bisa jadi lebih ini lagi, lebih explore lagi ya Bapak ya. Nah, waktu Bapak jadi presiden, usia lo tuh kan baru 17-an, lagi explore-explore-nya kan. Jadi anak nomor 1 di Indonesia itu pergaulan lo tuh beda banget gak sih sama anak-anak pada umumnya? Kayaknya gitu ya, nggak tahu. Gue sih nggak ngerasa. Maksudnya kalau dibilang beda-beda banget ya enggak. Susah nggak sih cari temennya? Kayak semuanya jadi pengen temenan enggak ya? Tapi nggak. In the end lo akhirnya akan menemukan circle-circle yang memang lo memahami mereka dan mereka memahami lo, dan lo tahu mereka tulus dan lo tulus ke mereka. In the end akan begitu. Jadi yang pastinya juga kemungkinan ketemu friends with benefit ada, tapi lu juga tetap ketemu friends with benefit yang mana nih? Gitu. Nah, almarhum Bapak Gus Dur itu tuh punya nasihat nggak sih untuk seorang inayah selama semasa hidupnya? Bokap gue bukan tipe orang yang emang suka menasehati ya gitu, terutama anak-anaknya. Kalau semua pelajaran yang gue dapat dari bokap gue gitu, itu semua karena gue lihat dari apa yang beliau lakukan. Bukan karena dinasehati, tapi dilihat dari contoh ya. Tapi sepanjang hidup gue, kayak gue merasa bahwa cuma ada 3 nasihat deh yang diberikan bokap gue gitu. Apa tuh? Yang pertama, nggak usah diomongin karena itu berhubungan waktu gue bolos selama sebulan ya gitu, waktu gue SMP, jadi sudah skip. Lo bolos sampai SMP. Wow. Dan bokap gue dipanggil kepala sekolah. Ya udah. Tapi yang 2 itu diberikan pada saat bokap gue mau meninggal. Bokap sebelum meninggal beberapa hari ngomong, jangan berhenti baca gitu. Maksudnya tentu artinya adalah jangan berhenti belajar. Dan yang kedua adalah kita punya cameo Cak Lontong. Emang suka gitu dia. Sana. Terus yang kedua, beliau selalu bilang, ingat kata Nabi, jadi manusia itu harus bermanfaat buat sebanyak-banyaknya manusia. Udah gitu. Wow, terenyuh banget. Kangen sama bokap gak sih jadi ya? Nasihat yang simpel tapi susah jalaninnya. Iya. Nah, gitu. Kalau lo sendiri nih ya, kalau misalnya seandainya ada puluhan ribu anak muda depan lo lagi berdiri dan menyerah sama hidupnya, apa yang pengen lo sampein ke mereka untuk merubah diri mereka? Gue tahu kan yang ada
Kacau nih tuh nih. Kadang-kadang emang hidup suka kayak nggak ini aja ya gitu, kayak segala sesuatunya hitam dan gelap dan apa, tapi kalau just namanya suka itu usianya. Calon tong. Katanya suka. Hidup itu suka. tapi nggak. Kalau gue itu mesti serius soalnya pertanyaan Iya, betul. Gue tahu mungkin ada orang-orang yang lagi dalam posisi dimana kayaknya hidup gelap banget, nggak enak banget. Tapi kalau gue bisa bilang I've been there dan that juga, semua manusia pasti pernah gitu. Please hang on sebentar aja. Karena apapun yang ada di dunia ini dia tidak abadi. Jadi this too shall pass. Just hang on sebentar aja. Nanti akan ada hal-hal yang jauh lebih baik. Tapi ya hal yang jauh lebih baik itu juga kadang-kadang harus diperjuangkan ya. Pastinya dong. Jadi itu sih, jadi jangan nyerah, nanti akan ada hal-hal yang jauh lebih baik. Oke, Nay. Thank you. Sukses buat acaranya hari Yeah, ini. thank Have an you. inspiring day. Iya, mohon maaf ini Bye. ada teman saya yang ganggu mulu. Nggak Mana udah apa-apa. nggak ada orangnya. Bye, calon tong. Nah, ya. Bye. Bye.